Selamat siang Sobat WK dan Tribun Network. Saat ini saya Yolanda Putri Dewanti sedang berada di kantor PMI DKI Jakarta, di mana saat ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Ketua PMI DKI Jakarta yakni Bapak Rustam Effendi, di mana saat ini saya akan mewawancarai terkait bagaimana cara PMI DKI Jakarta untuk mengantisipasi adanya calo darah. Ya Pak, selamat siang Bapak Rustam Effendi, Pak. Mbak Yolanda. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik Pak. Mbak Yolanda baik juga? Baik Pak, salam sehat Pak. Salam sehat Salam kembali. sehat. Oke, baik Pak. Langsung saja ke topik Pak. Oke. Nah, mengingat lonjakan kasus COVID-19 yang meningkat beberapa waktu lalu Pak, lalu mulai banyak warga yang membutuhkan kantong darah, terus sehingga adanya muncul calo darah Pak. Menanggapi hal tersebut bagaimana Pak? Mbak Yolanda begini, jadi saya ingin klarifikasi. Sebenarnya yang meminta darah hampir flat ya, datar, kira-kira 1.000 sampai 1.200 kantong per hari. Jadi bukannya permintaan darah meningkat, tidak. Permintaan darah rata-rata hampir sama lah untuk setiap hari 1.000 sampai 200. Persoalannya adalah orang yang mendonor darah semakin berkurang. Kenapa semakin berkurang? Ya karena dimulai dari PSBB, kemudian PPKM, sekarang masih level 3. Artinya apa? Kesempatan orang untuk berdonor darah semakin berkurang. Orang dibatasi keluar rumah, kantor-kantor juga mengurangi jumlah kehadiran karyawannya. Inilah kesempatan orang berdonor darah semakin berkurang. Oleh karena itu, stok darah di PMI DKI Jakarta ini ya agak sedikit terganggu dengan kondisi seperti ini. Kemudian kaitannya dengan calo, sebenarnya memang kami sudah melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi. Memang agak sulit juga nih calo, kan ada baunya, tapi susah sekali dirangkapnya nih, susah sekali diketahuinya. Kami kan sudah menyampaikan informasi secara jelas, di depan ada baliko, jelas sekali, hati-hati calo, urus darah langsung. Kemudian juga ada informasi tentang berapa darah, kemudian prosedur bagaimana, SOP ingatan darah seperti apa. Tapi oke lah, ini persoalan memang harus kita antisipasi. Nah, yang pertama kan adanya calo ini karena ada permintaan yang tidak diimbangi oleh suplai. Permintaannya banyak, sementara suplainya sedikit. Oleh karena itu, kalau seandainya suplainya banyak, ya tidak ada calo karena tidak ada masalah di sini. Inilah kita berupaya untuk memenuhi kebutuhan darah yang 1.000 sampai 1.200 per hari di PMI Jakarta ini. Bagaimana upayanya? Ya kerjasama dengan Pemda, menggiring semua karyawan Pemda, kemudian PJRP-nya, sampai PPSU-nya. Perkelurahan-kelurahan kita gilir terus. Kemudian kita kerjasama juga dengan kepolisian, dengan TNI gitu. Karena kantor-kantor yang ada di sekitar Jakarta saat ini mengurangi jumlah karyawan ya kan. Nah tidak mungkinlah kita laksanakan kegiatan-kegiatan di kantor itu. Yang sudah menjadwalkan pun sudah terpaksa membatalkan. Kenapa? Karena karyawan di sini tidak hadir ke kantornya karena ada pembatasan itu. Nah langkah-langkah kita jemput bola ke instansi pemerintah, Pemda tadi, kepolisian dan juga ke TNI, serta teman-teman dari komunitas-komunitas lain, apakah itu organisasi kemasyarakatan, apakah itu partai politik pun melakukan kegiatan yang sama. Jadi fokusnya di situ, kita penuhi dulu darahnya, suplai darahnya kita penuhi sehingga kemungkinan terjadinya calo akan semakin mengecil. Itu satu hal. Hal lain adalah kita terus-menerus menginformasikan tentang SOP. Standar operasional prosedurnya terpelayanan darah. Ini juga harus didukung oleh semua pihak, termasuk ke pihak rumah sakit. Kan harusnya Mbak Yolanda yang ngurus keperluan darah atau kebutuhan darah untuk pasien di rumah sakit atau rumah bersalin, harusnya kan rumah sakitnya, harusnya rumah bersalinnya yang datang ke PMI atau kontak PMI bukan darah. Tidak diminta kepada keluarga pasien. Nah inilah nanti ke depan kita akan benahi bahwa yang minta darah KPMI DKI Jakarta ini dari rumah sakit atau rumah bersalin yang melayani pasien untuk keperluan darah. Sehingga peluang untuk orang lain masuk ke PMI agak kita kurangi. Ini memang kita harus atur bagaimana rumah sakit juga harus mendukung, kemudian sistemnya juga
harus mendukung untuk ke arah itu. Saya pikir masalah sistem kita benahi sehingga tidak muncul kesempatan untuk calo-calo berkeliaran. Kemudian ada langkah ini juga yang kita ambil. Selama ini, sebelum Agustus ini, permintaan darah dari rumah sakit ataupun orang yang berdonor darah ke PMI ini terfokus pada Jalan Keramat Raya ini, Keramat Raya nomor 47 ini. Sebenarnya kan bisa di UDD PMI tingkat kota. Kita punya PMI semua wilayah kota. Kita maksimalkan fungsinya. Kita buka 24 jam di sana, baik orang untuk berdonor maupun untuk minta darah. Bahkan kami juga sudah membagi rumah sakit mana yang dilayani di tingkat provinsi, rumah sakit mana yang cukup dilayani di UDD PMI, unit donor darah PMI di masing-masing wilayah kota. Ambil kebijakan 60, sekitar 60 rumah sakit di sini, dari 200 itu, sisanya kita bagi-bagi ke wilayah-wilayah. Jadi, orang yang mau berdonor darah pun, ataupun minta darah pun, cukup ke PMI ke tingkat kota. Ini salah satu upaya juga memudahkan orang untuk memperoleh darah. Sehingga, ya sekali lagi mengurangi kemunculan orang yang tidak perlu jawab. Nah, kemudian di internal, kita juga benahi bagaimana mereka melayani masyarakat secara ramah, secara baik, gitu. Sehingga masyarakat datang di sini merasa nyaman, merasa juga dimudahkan. Orang kadang-kadang kalau memang dipersulit, ya orang akan mencari bantuan yang lain. Ini kemunculan calo-calo seperti ini. Saya berharap memang ke depan harus sudah lebih baik lagi. Lagi-lagi sistemnya, kemudian dukungan dari semua pihak, serta pembenahan-pembenahan di dalam internal juga harus kita lakukan sehingga calo-calo darah yang biasa datang mengambil keuntungan di sini ya tidak melakukan hal itu. Satu hal lagi memang saya mendengar dari informasi tapi ya belum jelas betul karena sekali lagi kan susah ditangkapnya nih calon. Iya, betul. Informasinya bila mana stok darah di sini katakanlah golongan darah O kurang. Ada aja tuh yang tahu tuh. Sementara permintaan dari pasien, keluarga pasien datang ke sini untuk darah O. Dia dengar itu. Dia dengar informasi, saya nggak melihat langsung. Nah, dia bisa mencari tuh donor pengganti golongan darah O yang kurang itu untuk mencari pendonornya dengan imbalan sesuatu. Ini lagi kalau seandainya stok darah yang mencukupi, peluang untuk itu ya sendirinya akan berhilang. Siap. Berarti selanjutnya Pak, kalau untuk imbauan masyarakat tersendiri agar tidak tergiur gitu Pak terhadap pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab seperti itu Pak. Ya, yang pertama kami himbau kalau orang ingin berdonor darah, ya berdonor secara sukarela, tanpa iming-iming, tanpa imbalan. Karena salah satu modus operandi yang dapat laporan bahwa donor pengganti itu, orang yang mengganti donor darah diperlukan, diiming-iming dengan biaya sekian-sekian gitu. Dan dia pasti dapat untung di situ. Cuma lagi-lagi nih, saya harus cari buktinya nih, harus saya tangkap ini. Tapi ya oke lah, tapi intinya adalah pembenahan SOP-nya, pembenahan sistemnya, pembenahan SDM-nya, dan mempermudah orang mendapat darah harus kita benahi. Kemudian kita kerjasama dengan rumah sakit agar orang yang perlu darah itu tidak perlu datang ke PMI, cukup diurus oleh rumah sakitnya. Itu persoalannya di situ. Siap. Oke, Pak, kalau untuk secara umum, Bapak sendiri tahu gak sih Pak kisaran biasanya yang diberikan para orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu Pak? Saya ingin jelaskan begini, di PMI itu memang ada biaya pengganti pengolahan darah. Itu nilainya 360.000 per kantong darah. Nah, ini diperlukan karena untuk biaya operasional tenaga medis, kemudian peralatan, termasuk biaya laboratorium kita, diperlukan biaya. Kita ambil dari pengganti pengolahan darah ini. Nah, kalau seandainya rumah sakit minta darah ke PMI, maka PMI akan melakukan tagihan kepada rumah sakit itu sebanyak Rp360.000 per kantong darah. Kemudian ada uji saring, NAT namanya. Nah, ini supaya lebih baik lagi, berkualitas lagi, ada biayanya itu sekitar 260 per kantong. Jadi totalnya sekitar 600 berapa lah gitu. Inilah yang kita tagih ke rumah sakit sebagai biaya pengganti pengolahan darah.
Kalau seandainya pasien itu anggota BPJS, di cover BPJS, maka dia harusnya dibayar oleh BPJS. Tapi yang tidak mengikuti program itu, dirawat di rumah sakit, dia dikenakan biaya pengganti itu, sejumlah itu. Jadi ya menutup peluang sebenarnya informasi ini kepada masyarakat. Ya, terima kasih Mbak Yolanda nanyain itu, supaya masyarakat juga tahu. Gitu. Siapa? Soalnya sempat dari sumber juga ada yang mematok harga bahkan berkali lipat ya Pak. Sebenarnya untuk pesan Bapak tersendiri untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu seperti apa Pak? Yang pertama, buat keluarga pasien dia selama ini memerlukan darah datang ke PMI, dia bisa melihat di situ jelas betul tarifnya ada berapa, prosedurnya di loket mana, masuk ke mana, tunggunya di mana, ada sebenarnya. Harus bersabar yang pertama. Yang kedua, kepada orang-orang yang sengaja memanfaatkan kesulitan orang yang lain ini, tolonglah jangan seperti itu. Seandainya keluarga kita seperti itu dan dipersulit ataupun dimintakan biaya yang lebih kan juga sangat memprihatinkan sekali. Saya berharap supaya kalaupun ingin membantu, bantulah dengan ikhlas tanpa ada iming-iming atau imbalan biaya. Tapi itu kan di luar kendali PMI kan, kita cuma menghimbau. Tapi yang di dalam kendali PMI, pembenahan struktur, pembenahan SDM, pembenahan SOP, kemudian sistemnya harus kita lakukan supaya mengeliminasi terjadinya calo darah itu. Oke, siap Pak. Ya, seperti diketahui juga Pak, biasanya awal mulanya calo darah ini dari via media sosial Pak. Karena kan biasanya warga panik karena mendesak ya Pak. Terus akhirnya beredar dari via WhatsApp, dari media sosial. Menurut Bapak sendiri, alangkah baiknya berarti mending langsung lebih baik ke pihak rumah sakit saja ya Pak? Begini, sebenarnya kita bisa maklumi suasana kebatinan atau perasaan dari keluarga pasien, karena di rumah sakit dirawat memerlukan darah. Sekali lagi seandainya rumah sakit yang aktif kepada PMI nanti yang cari donor darah itu tidak terjadi seperti itu. Nah, yang dimaksudkan menyampaikan itu dari keluarganya kan, menyampaikan di media sosial, berharap nanti ada orang-orang yang membantu. Sebenarnya oke-oke saja, sekali lagi yang membantu itu ya jangan mencari keuntungan kalau soal darah ini. Nah kemudian saya berharap bahwa keluarga pasien menghubungi PMI langsung. Kan ada link kita Ayo Donor. Kemudian ada beberapa lagi yang bisa dikontak kalau memang dibutuhkan darah. Ke WA sekalipun, WA saya juga nggak ada masalah. Memang kadang-kadang juga lucu. Saya perhatikan ada beberapa orang ini yang namanya sama, sering sekali itu minta darah. Tapi orang itu tuh juga. Dia bantu orang di Jakarta Utara, dia bantu Jakarta Timur, dia bantu Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Banyak ke saya, Pak, tolong ketua ini warga masyarakat memerlukan darah. Tadi saya tidak curiga, saya tanya, oke lah saya urus itu. Tapi lama-lama kok orang ini juga gitu kan. Saya cek, kamu siapa? Ya saya ngakunya relawan kesehatan gitu. Oke lah, kalau seandainya niatnya baik, oke-oke saja namanya relawan. Tapi kalau ada muatan itu, ada cari keuntungan, sangat kita sayangkan. Prinsip buat kami, siapapun yang minta sepanjang PMI punya stok darah kita akan bantu. Oke, siap Pak. Oke Pak, untuk terakhir pesannya untuk seluruh masyarakat khususnya warga DKI Jakarta apabila mau berdonor atau sekiranya pesan Bapak. Oke. Jadi saya berharap para seluruh masyarakat Jakarta, PMI punya kewajiban menyiapkan stok darah per hari 1.000 sampai 1.200 kantong darah. Kantong-kantong darah ini kita distribusikan ke rumah sakit dan rumah sakit ada rumah bersalin yang membutuhkan. Oleh karena jumlahnya banyak dan setiap hari harus kita penuhi itu, kita perlukan para pendonor yang secara sukarela datang ke PMI ataupun menyampaikan informasi, melakukan kegiatan donor darah secara komunitas. Saya sangat berterima kasih. Kami akan jemput bola, kami akan layani dengan baik bagi para pendonor. Intinya adalah pendonor sebenarnya bukan membantu PMI, sebenarnya intinya pendonor membantu masyarakat donor darah melalui PMI. Karena kita diberikan kewenangan, bahkan ada tugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang kepala-merahan bahwa organisasi kita yang ngurus masalah donor darah. Oke, siap Pak. Baik. Terima kasih Bapak Rustam Effendi telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai dan berbagi bagaimana PMI bisa mengatasi adanya
pelaku yang tidak bertanggung jawab terkait calo darah. Semoga warga DKI Jakarta khususnya juga dapat menerima imbauan pesan ataupun isi dari wawancara hari ini. Terima kasih Pak sebelumnya. Sama-sama, Mbak Yolanda. Salam sehat. Amin. Ya baik, Sobat WK dan Tribun Network, sekian wawancara saya dengan Bapak Rustam Effendi. Semoga dapat bermanfaat untuk warga DKI Jakarta khususnya. Saya Yolanda Putri, pamit undur diri. Tetap mematuhi protokol kesehatan dan salam sehat. Jangan lupa subscribe ya.